Kita itu tidak boleh tunduk terhadap istri, takut terhadap istri. Enggak boleh takut terhadap istri, hari melebihi takutnya harus Gusti Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayat berikutnya. Tuhan itu yang seperti apa sih? Alladzi rupani Gusti Allah zat ja'ala kang wis nyiptakake sapa alladzi khalaqa lakum manfaat maring sira kabeh al arda ing bumi firasan hale dadi lemek halun firasan utawi firasan iku halun dadi hal kondisi bisaton tegese dadi hamparan lemek yuftarasu kang den gawe lemekan apa bisat la ghayata ora ana akhir iku maujud fi sholabati ing dalem atose bumi awil luyunati utawa ing dalem lemese bumi fala yumkinu mongko ora mungkin apa al istiqrar tetep alaiha ing atase bumi. Saya memahami ini sulit memahami kalimat Imam Al-Ghazali Imam As-Suyuti la ghayata fi sholabah awil luyunah fala yumkinu al istiqrar alaiha, tidak ada ujungnya atas atau dalam kerasnya bumi atau lemasnya bumi sehingga tidak bisa ditinggali. Bingung aku tak boleh nang tafsir saya memberi catatan kritis terhadap Imam As-Suyuti nang tafsir Sawi nggak ada, di Al-Futuhatul Ilahiyah karya Imam Sulaiman Al-Jamal nggak ada, tapi ada ternyata ketemu di karyanya Imam An-Naisaburi Gharaibul Quran ada penjelasan yang hampir mirip. Penjelasannya gimana? Maksudnya secara prinsip bahwa bumi itu diciptakan dalam kondisi yang sangat ideal, tidak keras seperti kerasnya batu, tidak lemes, tidak cair seperti cairnya air. Bumi yang kita tinggali ini loh, sealam raya itu tidak keras seperti kerasnya batu, wabeh gitu ya. 5 benua atau satu dunia itu tidak diciptakan oleh Gusti Allah berupa watu tok. Nek watu tok piye sampean? Mau makan, mau minum, kan sulit. Mau makan, mau minum, mau buang air besar, wah. Karena batu saja. Karena batu saja. Juga tidak diciptakan oleh Allah itu satu dunia ini berupa seperti air cairnya. Masalahnya sama, kalau kok bumi itu kerasnya seperti batu atau cairnya seperti air tidak bisa ditinggali manusia. Nah itu termasuk rahmati Gusti Allah. Dawuh Imam An-Naisaburi wa mimma manallahu ta'ala bi ala ibadi fi khalqil ardi annaha lam tuj'al fi ghayatis sholabah kal hajar wala fi ghayatil laini kal ma. Termasuk rahmati Gusti Allah terhadap hamba-hambanya adalah menciptakan bumi dalam kondisi tidak keras sebagaimana batu, tidak cair sebagaimana air. Karena apa? Liyazhulan naumu wal masyu 'alaiha. Supaya tidak dijadikan keras seperti batu, cair seperti air, supaya enak dibuat tidur, supaya enak dibuat jalan. Jadi bumi maksudnya kepiye? Nek watu tok dituru ya kok suwe-suwe kena srengenge kepanasan. Utawa air saja mlaku ya kudu nggawa kapal, kudu renang dan yang lain sebagainya. Bumi dijadikan di tengah-tengah, tidak persis keras sebagaimana batu, tidak cair sebagaimana air, ya itu biar mudah ditinggali, digunakan untuk tempat tinggal, untuk hidup itu penak. Wa amkanat az-zira'ah. Kemudian berikutnya supaya mungkin untuk ditanami. Anek waktu kabeh kita mau nanam padi nanti. Ada nanam padi nanti. Wattikhazul abniyah minha. Kemudian keadaan bumi yang sangat ideal untuk ditinggali, tidak keras dan tidak cair itu supaya apa? Mudah didirikan bangunan. Kita kalau mendirikan bangunan di atas batu ya kesulitan, membangun di atas air ya kesulitan. Meskipun sekarang sudah ada tol di atas laut Semarang.
Ini secara umum. Mungkin teknologi dulu kan belum seperti sekarang kan. Jadi alasannya ya, tapi masuk akal juga. Wa yata'atta hafrul abar wa ijra'il anhar. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Imam An-Naisaburi bahwa bumi diciptakan ideal seperti sekarang itu supaya orang itu mudah untuk menggali sumur-sumur, mudah untuk wa ijra'il anhar menggali itu sekalian menggali atau mengalirkan sungai-sungai. Ya bu, akhirnya ya apa ini. Wes cukup orang lian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dewe iku syukur. Iki kan ora kepikiran dewe wingi. Oh ternyata bumi jalan pamane didadekke kaya watu kabeh. Nah, sak repotan kepleset-pleset dewe. Jarang bumi itu dijadekke banyu. Nah, ya sak repotan semuanya. Lah mekakno sangat penting sekali di lingkungan global masuk ada pemanasan global. Jadi es yang di kutub-kutub itu sekarang mulai mencair. Kemudian banyaklah kerusakan lingkungan. Seperti umpamanya di Jawa Tengah sendiri pesisir utara. Itu air itu sudah naik, sudah menjadi rock. Jadi di mlebu apa? Sudah masuk ke dataran. Sudah ada beberapa kampung yang hilang. Krono apa? Krono hujan itu ketika turun, breks, itu enggak tertahan di daerah di tanah. Karena pohon-pohon besar sudah ditebangi. Sehingga ketika udah langsung melayu neng laut. Satu sisi ada apa itu namanya global warming atau pemanasan global. Ya pada intinya adalah banyak hal penggunaan alam ini sehingga itu justru balik menjadi bahaya bagi manusia. Contoh paling sederhana saja. Kalau di sebuah kampung ada sumur artesis yang terlalu banyak, satu rumah satu. Wow, itu mesti nanti akan bermasalah. Akhirnya sumur konvensional akhirnya sedikit, ora jernih. Bahkan podo-podo sumur artesis, oyak-oyakan apa ini jenenge? Banyu kan ya. Kalau sana dikeduk luwih jero, kene asat. Akhirnya jadi musuhan antara dua orang yang buat sumur kan. Nah, ini penggunaan yang perlu difikirkan. Termasuk yang penting itu ya sampah barang kuwi. Bagaimana kita mengelola ngopeni sampah. Ya, pokoknya yang terkait dengan alam lah. Asline dhewe iku kudu perhatian terhadap alam. Karena Gusti Allah wis ndadekake allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'un wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi alam itu kudu diopeni. Tekan di mau. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an was samaa'a lan ndadekake sinten Gusti Allah as-samaa'a ing langit. Maksudnya kalau menurut Imam Asy'uti, maksudnya langit ini adalah awan. Binaan hale dadi aup ai sakofan tegese dadi payon. Wa anzal lan musnurunake sinten Gusti Allah minal ma'i minas sama'i saking langit ma'an ing banyu. Fa kharaja nuli ngetokake sinten Gusti Allah bihi kelawan lantaran banyu mau min anwa'is samarati saking pira-pira wernane buah-buahan rizqan krana dadi rezeki lakum manfaat maring sira kabeh tak bulunahu kang mangan sapa sira kabeh ing rizqan wa ta'luhuna lan padha mangani kewan sapa sira kabeh bihi kelawan rizqan dawabakum ing raja kaya utawa hewan peliharaan sira kabeh. Allah sudah menjadikan bumi dalam kondisi sangat ideal untuk ditempati. Menjadikan langit atau awan sebagai atapnya. Menurunkan air dari langit, kemudian dengan air itu
Allah tumbuhkan tetumbuhan di bumi termasuk buah-buahan. Semuanya itu rizqul lakum, menjadi rizki untuk kalian. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Enak. Karena apa? Kalau kita balik awal tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, kata Imam Asyuti, Gusti Allah itu Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua, maksudnya menumbuhkan manusia dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dewe wis penak to. Biyen ora ono. Tahun 90 urung ono afek ya, Fik. Tahun 90 itu afek belum ada. Kemudian diadakan tahun 94 ya, Fik. Kira 2004 ya. 2000. Lagi ini di produk ini awakmu iku, Fik. Ya mau ke produk ini, baru produk kemarin. Levi juga begitu, baru produk kemarin. Aku sih produk paling tua. Aduh, dulu tidak ada sama sekali yang namanya Taha, Afik, Ra'uf dan yang lain sebagainya. Setelah itu diadakan plus diberi kekuatan, kemampuan lahir batin untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Oh, ora penak-penak tuh piye dhewe. Butuh mangan ya, kemudian diberi air oleh Gusti Allah, air turun dari langit ke bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan, ada padi, ada macam-macam yang disebutkan dalam ayat ini minas samarot, yaitu dari buah-buahan, ono rambutan, ono apukat, ono macam-macam, ono pir dan yang lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali yang sudah nikmat yang kita dapatkan dari Gusti Allah. Mesti ya pas randi duit ini lho Pak Raul. Mesti ya pas randi duit. Meskipun pas tidak punya uang itu nikmati Gusti Allah. Wah, oksigen itu kalau beli berapa itu? Oksigen itu kalau beli. Nah, nek wis kita sadar yang semacam itu, piye dawuh Gusti Allah? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu mongko aja ndadekno sapa sira kabeh lillahi maring Gusti Allah andadan ing tuhan-tuhan sesembahan selain Allah kang den sembah, syuraka tegese pira-pira berhala fil ibadati ing dalam ibadah. Wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh annahu temen setune Gusti Allah iku al-khaliqu zat kang nyiptakake alam kabeh, wala yakhluquna lan ora padha nyiptakake sapa berhala, wala yakunulan ora ana iku ilahan pangeran Tuhan yang benar sapa ilaman angin wong yakhluqu sapa ilaman angin zat yakhluqu kang nyiptakake sapa man. Maka kalau kita sudah tahu bumi dihamparkan oleh Allah dalam kondisi yang ideal untuk ditempati, kemudian awan dijadikan atap bagi kita, air diturunkan dari Allah dari langit untuk menumbuhkan tumbuhan yang semuanya akan menjadi rezeki kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah membuat tuhan-tuhan baru, membuat tuhan-tuhan tandingan untuk disembah selain Gusti Allah. Padahal kita semua sadar bahwa yang menciptakan ke Gusti Allah. Sementara tuhan-tuhan buatan itu tidak menciptakan sama sekali. Nek dhewe melu tafsir Jalalain, melu Imam Asyuti, cara bacanya berarti orang-orang Makkah dulu yang nyembah berhala Lata, Uzza, Manah dan yang lain sebagainya, berhala-berhala dari batu, berhala dari kayu dan yang lain sebagainya, semuanya itu orang Mekah sadari bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Wong dijak omong wae budek kok. Namanya ana berhala kan iki ya. Wong wali. Meneng wae kok. Diam saja, gak gelem iku anu, gak gelem nyamuri. Ngono kok disembah kan jelas keliru. Dewi ini sebenarnya juga tidak tahu persisnya Gusti Allah itu sebenarnya seperti apa sih, kita sebenarnya juga tidak tahu. Tapi kita ngerti sifat-sifatnya. Gusti Allah itu berbeda dengan makhluk sama sekali. Gusti Allah itu yang menciptakan seluruh alam raya, yang menciptakan bumi nyaman
Dihuni ya pokoknya yang seperti itu yang saya anggap sebagai Gusti Allah. Kok ada Tuhan-Tuhan selain seperti itu, kita tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Percaya ya keliru. Keliru Gusti Allah. Nah, ini pelajaran tauhid, keimanan terhadap Tuhan, pengetahuan terhadap hakikat alam raya ini adalah ciptaan. Nah, itu menjadi modal yang utama. Ini cara dhewe nggunakake pikiran kanggo mikir ngene iki. Traweh sik jenglah-jenglit iki kalah. Ibadahe kalah jenglah-jenglit itu kalah, cara pahala, cara disanding itu kalah. Karena apa? Karena kita memahami Gusti Allah. Lah traweh ki Allahu Akbar lali ya. Oleh rakaat piro kadang lali. Ya bi. Malah mau sik rame mikri mau tapi sithik tok mau iki isak niku aku jane salat ora mikir karo mikir Gusti Allah malah mikri ya iki bocah iki jan jas aman nanti wis nek wis ngono. Kalau sudah begitu, dhewe iku fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita tidak boleh menjadikan Tuhan-Tuhan lain menjadi sesembahan selain Gusti Allah. Dalam arti dhewe kuwi tidak boleh tunduk terhadap siapapun melebihi ketundukan kita terhadap Gusti Allah. Termasuk karo bojo, ngono wae. Kita itu tidak boleh tunduk terhadap istri, takut terhadap istri. Enggak boleh takut terhadap istri, akhirnya melebihi takutnya karo Gusti Allah. Salatan ya umpamane salatan ya. Umpamane salat kosek-kosek santai, gak pati wedi karo Gusti Allah. Diceluk bojone, "Mas, dadi kucing." Dadi kucing. Gak oleh ngono kuwi. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kau lah bukti. Kok dhewe iku kok akhirnya takut dengan orang. Kalau yang berkeluarga suami akhirnya takut dengan istri, itu harus didasari lillahi ta'ala. Jane aku ora wedi, aku mau ngalah karena kalau mengalah dengan istri itu termasuk orang yang suwe-suwe dadi waline Gusti Allah. Bukan takut karena istri, tapi takut karena Gusti Allah iku ngajarke menungso Kanjeng Nabi nyontohke nek karo bojo kuwi kon sabar. Padha. Dadi wedi karo bojo iku kudu diilmoni.